Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arum Sutowati dengan NRP 50012010004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seismologi, sesar, dan gelombang seismik. Berikut ini merupakan poin-poin penting yang akan saya bahas, yaitu pertama ada pengertian seismologi, secara singkat seismologi, aspek-aspek seismologi, gempa bumi, pengertian dan jenis sesar, serta gelombang seismik. Pengertian seismologi. Pengertian seismologi dibagi menjadi dua, yaitu secara seismos dan logos. Seismos sendiri berarti getaran atau guncangan, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga secara sederhana, seismologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena getaran pada bumi atau ilmu tentang gempa bumi. Seismologi sendiri merupakan bagian dari geofisika. Selanjutnya ada sejarah singkat seismologi yang diawali dengan penemuan Zhang Heng tentang seismograf yang ditemukan di Cina. Yang kedua ada pengembangan seismograf modern pada tahun 1897. Ketiga ada penemuan Richter scale oleh Carlos Richter pada tahun 1935. Keempat ada penemuan momen magnitude pada tahun 1977 oleh Hiro Kanamori. Dan yang kelima ada penemuan Richter scale pada tahun 1935 oleh Carlos Richter. Berikut ini merupakan aspek-aspek seismologi yang terbagi menjadi empat. Yang pertama ada seismologi observasi, yaitu ilmu yang memprediksi atau merekam beberapa kejadian gempa di permukaan bumi, mengklasifikasikan gempa, serta mengobservasi apa saja efek dari akibat gempa bumi. Kedua, ada seismologi teknik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkiraan bencana gempa bumi dan apa saja resikonya. Ketiga, ada seismologi fisis, yaitu ilmu yang mengkaji tentang karakteristik interior atau lapisan di dalam bumi. Dan yang terakhir, ada seismologi eksplorasi, yaitu ilmu yang diterapkan beberapa metode seismik untuk mencari sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas yang tersimpan di dalam perut bumi. Berikut ini merupakan jenis-jenis gempa bumi yang dibagi menjadi empat, yaitu gempa bumi berdasarkan bentuk linear dan sentral, kedalaman epicentrum, jarak epicentrum, dan letak pusat gempa. Dan pembagiannya dapat dilihat pada layar. Lanjut ke gempa bumi. Gempa bumi adalah gempa yang terjadi karena adanya perubahan atau pergerakan kerak bumi yang disebut lempeng tektonik dan mengakibatkan perubahan letak permukaan tanah secara signifikan dari posisi semula. Pusat gempa sendiri terbagi menjadi dua, yaitu epicentrum dan hipocentrum. Penyebab gempa bumi terbagi menjadi lima, yaitu tektonik, yang terjadi akibat pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak. Kedua, ada aktivitas vulkanik, yang terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Ketiga, runtuhan, yang terjadi pada daerah kapur atau pertambangan. Yang keempat, tumbukan benda langit seperti terjadinya meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Dan yang terakhir adalah buatan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Selanjutnya ada pengertian sesar. Sesar merupakan retakan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran dan memicu adanya gempa. Berdasarkan arah pergerakannya, sesar terbagi menjadi tiga, yaitu ada sesar naik, sesar mendatar, dan sesar normal. Terdapat seperti pada gambar berikut ini. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu gelombang seismik. Gelombang seismik terbagi menjadi dua, yaitu ada gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan terbagi lagi menjadi P wave dan S wave, sedangkan gelombang permukaan terbagi menjadi Rayleigh wave dan low wave. Gelombang badan P wave yaitu gelombang yang gerakan partikelnya searah dengan rambatan gelombang, sehingga elemen batuan kadang-kadang mampat dan meregang. Gelombang primer ini dapat merambat pada media solid, cair, seperti air dan magma, dan udara. Gelombang primer ini juga mempunyai kecepatan tertinggi dibanding dengan gelombang yang lain. Biasanya dituliskan dengan perumusan akar Vp sama dengan akar pangkat dari K plus 4 per 3G per Rho, di mana K ini adalah inkompresibilitas, G adalah rigiditas, dan Rho adalah densitas atau massa jenis. Selanjutnya ada S-wave, yaitu mempunyai atau menimbulkan efek geser, gerakan partikel tegak lurus terhadap rambatan gelombang, serta gelombang geser tidak dapat merambat pada zat cair. Dirumuskan dengan Vs sama dengan akar G per Rho, G-nya rigiditas, Rho adalah densitas. Dan yang terakhir ada gelombang permukaan, ada Rayleigh wave dan log wave. Di sini terjadi dan terbentuk di permukaan,
amplitudo luruh secara eksponensial terhadap kedalaman, seperti yang disajikan pada PPT berikut ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.